sudah menerima materi yang disampaikan oleh pendamping yang memfasilitasi ibu di kegiatan kedua sebelumnya. Nah, pada pertemuan yang lalu teman saya dari pendamping juga telah memberikan materi kepada ibu tentang cara pencegahan kekerasan di keluarga dan di masyarakat, yaitu disampaikan oleh Bapak Niko Handiani. Nah, bersama saya pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu tentang pencegahan kekerasan pada anak istimewa yang merupakan bagian dari judul besar kita, pencegahan, penelantaran, dan eksploitasi. Nah, ibu, di sini mungkin pernah mendengar istilah dari anak istimewa. Nah, anak istimewa, apa yang kira-kira terbayang dalam perasaan atau pikiran ibu tentang anak istimewa kira-kira? Nah, ibu ada yang ingin berpendapat? Boleh? Kira-kira apa yang tersirat dalam pemikiran ibu? Kita coba bagi bersama-sama dengan ibu yang lain. Boleh, silakan Bu Mina. Siap Bu Mina? Ya Pak. Iya. Sebenarnya jarang Pak dengan istilah istimewa. Iya. Tapi mungkin pintar nih Pak. Anak pintar. Iya, mendengar kalimat istimewa itu kan. Iya, bisa Bu, bisa kita nanti bahas maksudnya. Silakan kalau ada ibu yang lain yang ingin memberikan pendapat. Ya, silakan Bu kita. Anak istimewa itu mungkin anak emas kali Pak ya. Anak emas. Nah, istilahnya anak emas ya. Anak emas. Iya. Nah, jadi pendapat yang demikian mungkin memang masih terasa asing ya, masih asing dalam perasaan kita. Istilahnya juga masih asing karena di sini disebutkan sebagai anak istimewa. Nah, kalau demikian, ini sudah ada definisi tentang anak istimewa. Kita lihat saja di buket yang ada di depan ini. Nah, buket ini pengertian anak istimewa. Nah, di sini kita coba baca bersama-sama tentang pengertian anak istimewa. Ya, kelihatan Ibu ya? Iya. Anak istimewa adalah anak-anak yang memerlukan perhatian khusus karena mengalami hambatan fisik, mental atau intelektual dan sosial, tetapi mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan baru dari potensi yang ada pada dirinya. Wah, kalimatnya agak ribet ya. Kita uraikan saja ya. Iya. Jadi anak istimewa itu anak-anak yang memerlukan perhatian khusus. Oh, berarti perhatian khusus di sini dia mengalami banyak hambatan maupun mungkin kekurangan dari anak-anak yang lain. Nah, kemudian diharapkan dia mampu mengembangkan kemampuannya. Artinya dia punya kelebihan juga, kelebihan dalam dirinya yang kalau kita bina, dia akan mampu untuk mensejajarkan dirinya dengan teman-temannya ataupun anak-anak yang lain. Nah, Ibu, jadi istilah anak istimewa itu tadi. Jadi dalam pandangan kita anak istimewa itu memang anak yang punya kelebihan-kelebihan. Nah, jadi untuk menyatakan jangan sampai ada anggapan bahwa anak itu mohon maaf atau anak yang serba mengalami kekurangan terus kekurangan lainnya. Jadi kita pemerintah mengistilahkan dengan istilah anak istimewa. Bisa dipahami ya Ibu? Iya. Nah, untuk lebih kita melihat contoh yang nyata dari
Getun yang selalu ranking 1 walau belajar dan mengerjakan ujian hanya dengan kakinya. Getun Triaena, siswa kelas 5 SD Negeri 1 Celapar, Banjarnegara, Jawa Tengah, telah mahir menyanyikan sejumlah lagu dengan iringan organ. Sekarang, Getun jadi anggota inti grup musik sekolah. Inilah kegiatan harian Getun, anak ketiga pasangan Suwandi, seorang buruh tani, dan Sarinem, penjual kue. Cara menulis Getun jelas berbeda dengan rekan-rekan sekelas. Bukan berarti Getun sulit meraih prestasi. Kelas 1 ranking 1, kelas 2 ranking 1, kelas 3 ranking 2, kelas 4 semester 1 ranking 1, semester 2 ranking 2. Bagi teman-teman di sekolah, Getun telah menjadi inspirasi. Baik, nggak pernah menyerah, pintar, nggak pernah ngajakin temannya. Walaupun secara fisik dia mengalami kekurangan, tapi dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari dia juga bisa mengikuti secara normal, dalam arti dalam kapasitas kemampuannya, nilai-nilai hariannya dia termasuk papan atas di kelasnya. Bahkan untuk tahun-tahun lalu dia bisa ranking 1 di kelas. Kegigihan Getun yang lahir bulan Mei 2002 terlihat bukan hanya di sekolah. Di rumah, Getun juga pantang dibantu. Pulang sekolah aku membantu ibu di dapur, mencuci piring, mencuci baju, menyapu. Kenapa tuh? Kasihan sama ibu. Kasihan sama ibu, kerja sendiri ya? Ya. Hampir semua hal bisa dilakukan Getun secara mandiri. Mulai dari memotong sayur mayur sampai mengoperasikan telepon genggam. Getun lahir tanpa kedua tangan. Sang bunda Sarinem kaget saat pertama kali melihat si buah hati. Dalam bahasa Jawa, Getun berarti menyesal. Saya waktu melahirkan Getun, saya langsung kaget. Nggak punya tangan, saya langsung nangis. Seiring perjalanan waktu, seluruh keluarga mengakui sosok Getun tidaklah melambangkan penyesalan. Waktu di rumah udah kelas 2 mulai belajar cuci pakaian sedikit-sedikit, terus cuci piring. Terus saya sih nggak ngajarin ya, itu ambil sapu, nyapu gitu. Saya mau itu jalan sendiri, nggak diantar-antar ke sekolahan. Sejak kecil, Getun menunjukkan sifat mampu berempati, menempatkan diri di posisi orang lain. Kalau waktu kecil itu masih digendong,
kan udah jalan kan saya gendong. Ada anak kecil bilang, ih Getun nggak punya tangan. Mbak, itu anak kok bilang nggak punya tangan, ya kalau itu anak yang nggak punya tangan gimana ya Bu gitu. Getun berharap bisa mengecap pendidikan hingga perguruan tinggi sambil terus berdendang. Ya, Nggak punya tangan tapi nggak menyerah. Ulane ma ewu winangku ing samudra rakyat sakum suki seni adiluhur. Ya, Ibu, setelah kita menonton film tentang cerita si Getun Pri Aina, nah dari awal sampai akhir, ibu-ibu tentu bisa melihat si Getun dengan segala keterbatasan yang dia memiliki kelebihan yang lain. Nah, coba ibu silakan untuk berbicara atau berpendapat tentang kelebihan si Getun. Nah, siapa ibu yang pengen memberikan pendapatnya? Iya, Bu Mina kembali, silakan Bu. Kalau tadi nonton filmnya Pak, ini si Getun ini hebat sekali Pak. Walaupun tidak punya tangan tapi bisa main piano, bisa nulis juga pakai kakinya. Gitu. Oke, terima kasih Bu Mina. Ya, silakan ibu yang lain jika ya boleh minta. Setelah kita nonton video Getun tadi Pak, kita lihat bahwa Getun itu tidak memiliki tangan Pak. Ya. Tapi dia tidak merasa malu untuk beraktivitas seperti anak-anak normal lainnya, sehingga dia masih bisa berprestasi di sekolah Pak, bahkan ranking 1, ranking 2 dan sampai ranking 3 ada Pak. Iya. Nah, jadi itu dari pengamatan ibu yang bisa disampaikan kembali dari penonton dulu. Sebenarnya kalau kita melihat masih banyak sekali potensi-potensi dari si Getun yang kita lihat di film itu. Nah, jadi ibu pesannya kepada kita bahwa kondisi yang ada pada diri si Getun maupun pada anak-anak istimewa yang lain ternyata memiliki kelebihan yang terpendam, yang belum ataupun perlu kita angkat atau kita kembangkan sehingga anak itu mampu beriringan atau sejajar dengan anak-anak normal yang lain. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan dengan segala keterbatasan yang ada. Ya ibu, dari penjelasan kita mengenai film yang sudah kita tonton bersama tadi, ibu tadi sudah menyebutkan potensi ataupun kelebihan dari si Getun Pri Aina yang ada di film tadi. Nah ibu, saya mengajak ibu membayangkan andai kata di antara ibu atau dalam satu keluarga dari ibu itu kita memiliki anak yang bisa kita sebutkan tadi dengan istilah anak istimewa. Pertanyaan saya ini dari hati ke hati lah, kira-kira ibu bisa tidak menyayangi atau mengasihi anak yang kita istilahkan dengan anak istimewa? Jawaban dengan perasaan saya ya. Jadi apapun kondisi dari anak kita atau keluarga kita, ya kita anggap saja itu suatu anugerah dari Tuhan.
memiliki maksud dan tujuan bahwa kita mampu untuk menerima apa yang dianugerahkan kepada kita. Nah Ibu, bagaimana supaya tidak tegang kegiatan kita pada kesempatan ini? Kita bergembira dulu, kita menyanyikan lagu-lagu, ya mungkin lagu kita kembali saja kepada masa-masa muda kita, masa-masa anak-anak kita. Ya pada saat itu lagu-lagu banyak ya Bu ya, lagu anak-anak. Iya banyak. Ibu ada yang masih ingat nggak dulu lagu anak-anak yang dulu pernah kita nyanyikan pada saat kita masih awal-awal masuk sekolah? Ada nggak Bu kira-kira? Balonku, ada lagi? Naik-naik ke puncak gunung, lagi naik delman ya. Satu-satu aku sayang ibu. Kemudian lagu bangun tidur, naik kereta api dan lain-lain. Nah Ibu, karena kita hari ini membahas tentang anak istimewa, bagaimana kalau lagunya ini ada hubungannya dengan kasih sayang. Nah, jadi kita mencoba untuk menyanyikan bersama lagu yang judulnya Satu-Satu. Dari Ibu ada nggak yang bisa memimpinnya? Kita nyanyi sama-sama ya. Ayo Pak. Iya, oke Bu Mila. Baik, kita sama-sama ya, sambil tepuk tangan. Duduk, berdiri Pak. Kita duduk saja. Duduk. Iya. Saya. Ya. Kakak Bu. 1, 2, 3. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, juga sayang ayah. Tiga-tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Hore, iya. Nah Ibu, kita sudah menyanyikan, tentunya lebih refresh ya, lebih semangat. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu masih tentang anak istimewa. Di depan kita sudah saya pasang clip chat ataupun media. Di sini kita akan lanjutkan pada media berikutnya di clip chat yang ke-18 tentang pengelompokan anak-anak istimewa. Jadi anak-anak istimewa yang sudah kita bahas tadi ada kelompoknya, yang mana termasuk anak istimewa. Seandainya kita melihat ada di lingkungan kita ataupun dalam keluarga kita, anak-anak istimewa tersebut istilahnya ada di depan. Baik Ibu, kita lihat di sini ada 13 macam penggolongan dari anak-anak istimewa. Ya, dari 1 sampai 5 sampai 6 ini ada istilahnya dengan istilah tuna. Ya, tuna. Nah, tentu istilah tuna di sini banyak. Ada tuna netra, tunarungu, bisa, granita, daksa, laras. Nah, ini berkaitan dengan kekurangan panca indera. Jadi panca indera yang ada itu mengalami kekurangan atau kurang begitu berfungsi. Seperti di sini ada 5. Kemudian ada lagi anak yang kesulitan belajar. Anak kesulitan belajar, jadi kurang konsentrasi belajar. Kemudian lambat belajar. Kemudian ada lagi istilahnya memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, nafsa ataupun obat-obatan terlarang, memiliki kelainan dan juga tunadanda ataupun memiliki kekurangan yang lebih dari 1. Nah Ibu, ini berdasarkan pengelompokan ini menurut pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 70 tahun 2009. Jadi oleh pemerintah melalui Menteri Pendidikan dikelompokkan menjadi 13 macam anak istimewa. Kemudian berikutnya anak istimewa ini sering mengalami yaitu tindak kekerasan. Tindak kekerasan yang
mana di dalam kehidupannya itu baik disadari maupun tidak disadari sering kita mendengar, sering kita mendengar mereka itu menjadi bahan pembicaraan orang lain. Nah, untuk itulah kepada mereka kita harus membangkitkan kepercayaannya supaya anak istimewa tersebut bisa lebih tabah dalam menjalani kehidupannya. Nah, di sini ada di Blipcek ke-19 yaitu pencegahan kekerasan anak istimewa. Nah, Ibu ada kata-kata seperti ini, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 cara pencegahannya. Pertama, kita menyadari bahwa anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga orang tua berkewajiban untuk menjaga dan menyayangi. Ya, itu Bu ya. Anak adalah mataharinya keluarga. Jadi anugerah dari Tuhan, titipan. Jadi kita wajib menjaga amanah. Sudah tidak merasa malu memiliki anak istimewa. Nah, tadi sudah saya sebutkan Bu. Jadi seandainya kita memiliki itu, maka apa kita akan menyayanginya atau malah sebaliknya. Nah, kemudian mau memperkenalkan anak istimewa kepada lingkungan. Jadi dengan tidak merasa malu, kita bangkitkan rasa percaya dirinya bahwa dia bisa sama ataupun mampu mengikuti anak-anak yang lain dari dirinya. Kemudian percaya bahwa anak dapat mandiri, ya, tanamkan kepercayaan, memberinya kasih sayang secara wajar, kita tidak boleh memberikan. Kemudian memberi hak-hak istimewanya. Jadi hak-haknya sebagaimana yang lain perlu kita berikan. Kemudian memberikan dukungan kepada keluarga yang memiliki anak istimewa. Beri support, dukungan supaya mereka dengan semangat mampu untuk tetap mengasuh atau menyayangi. Jadi Bu, dari penjelasan tadi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa, nah ini ada pesan kuncinya. Pesan kuncinya pesan yang menjadi landasan kita apabila kita menemukan atau memiliki anak istimewa. Nah, kita lihat sama-sama Bu, kebetulan tulisannya agak kecil ya. Ya, di sini ada 4. Yang pertama, anak istimewa adalah anak yang membutuhkan perhatian khusus. Nah, tadi pesannya dari sini, dari apa? Bukan ini ya, jadi membutuhkan perhatian khusus. Jadi dengan segala keterbatasan dan kekurangannya itu membutuhkan bantuan dari orang lain. Kemudian mereka memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Nah, sekilas kita melihat bahwa mereka tidak bisa apa-apa. Akan tetapi dari pesan film Getun Tri Aena tadi, kita akan sadar bahwa memang potensi itu bisa dikembangkan. Kemudian yang ketiga, pengembangan potensi yang ada pada anak istimewa membutuhkan motivasi, dukungan, kasih sayang, dan perhatian. Iya, jadi kita wajib memberikan perhatian, dukungan, dan kasih sayang sehingga anak itu mampu dan tidak merasa malu dengan keadaan diri. Kemudian yang keempat, anak istimewa rentan atau mudah mendapatkan kekerasan, sehingga perlu dicegah dari kekerasan itu. Nah, kekerasannya bisa saja dalam bentuk-bentuk yang bukan kekerasan fisik. Misalkan anak cacat, kita katakan oleh teman-teman, anak tuli, misalkan. Nah, yang seperti itu ya tentu kita harus membangkitkan gairah pada diri anak bahwa dia memiliki kelebihan ataupun dia juga memiliki kemampuan untuk sama dengan orang lain. Nah, Ibu, dari penjelasan tadi kita tentu dapat menarik kesimpulan. Ya, kesimpulannya, apakah Ibu akan mencoba untuk memberikan tanggapan kesimpulannya? Kalau ada, ya, ada ya. Ya, baik, kalau begitu saya coba menyimpulkan. Jadi kembali tadi tentang pengertian anak istimewa
macam. Kemudian pesan kunci motivasi dari kita untuk mereka yang memberikan istilah anak IPA. Nah, sampai di sini Ibu diharapkan, saya berharap sekali kita dapat mengerti hikmah dari apa yang kita pelajari ataupun yang kita lihat di sini. Semoga pada pertemuan-pertemuan berikutnya Ibu semakin rajin mengikuti pertemuan kedua ini dan kita mendapatkan berbagai macam pengetahuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah hadir. Kemudian saya mohon maaf ada kata dalam penyampaian saya tadi kurang jelas, kurang berkenan di hati, ada kata-kata yang salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga kepada Allah SWT saya mohon ampunan. Untuk itu